Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Debo Channel 123. Oke, saya ingin mengucapkan moto saya, I love you all, I love you Indonesia. Kali ini saya ingin membuat video yang berasal dari sebuah kisah nyata mengenai sebuah warisan yang berujung atau berakhir dengan petaka atau perpecahan di antara mereka semua. Cuman ada sebagian yang tidak. Kisah ini saya bawakan dari seorang teman saya yang bernama Andi. Andi itu orang tuanya berasal dari kota Z di Pulau Jawa. Jika ada tempat yang sama, nama yang sama, ataupun sesuatu yang sama, itu saya anggaplah suatu kebetulan saja dan tidak usah dipermasalahkan. Kita ambil hikmahnya dari kisah ini saja. Dan kalau nanti ada tambahan-tambahan, saya akan menjelaskan di jilid berikutnya atau di video berikutnya. Oke? Begini awalnya. Ini berawal dari kisah sekitar tahun 2012 sampai 2015 kalau saya lupa ya. Sebetulnya permasalahan bukan dari keluarga mbahnya kandung mbahnya Andi, tapi benang merahnya berawal pada dapatnya warisan cipratan di kota Z. Di samping sebuah jalan raya besar, di situ ada tanah seluas 1000 meter. Itu milik 3 orang perempuan, jadi milik adik mbahnya Andi. Disinilah letak awal permasalahannya. Andi bercerita masalah di kecurigaannya dia atau perasaan dia nggak enak pada saat masalah ini. Nah, tanah itu dibagi 3 orang. Yang paling tua, perempuan semua. Di 3 perempuan itu ada yang paling tua ingin memiliki 50% atau mendapatkan jatah 50% ya jumlah tanah itu. Yang adik-adiknya itu 1/4 bagian. Jadi begini, tanah itu kotak memanjang. Yang 50% itu bagian belakang, yang depan itu 250 meter, 210 meter. Nah, di sini letak masalahnya. Yang di belakang itu ingin menjual tanah tersebut, tapi kan karena tidak ada jalan, jadi menyarankan untuk menjual bagian depannya. Nah, bagian depan ini milik nenek, termasuk nenek ya, nenek. Pokoknya dia adiknya apa kakeknya Andi lah. Akhirnya terjadilah penjualan. Nah, cuman yang 210 meter itu, 250 meter sudah tidak ada pemiliknya, alias pemiliknya sudah meninggal. Tapi yang 20 meter depan itu masih ada. Akhirnya kalau saya tidak salah dijual sekitar 1 juta lah, 1 juta per meter. Kalau nggak salah dapat uang itu 1 miliar. Nah, ini tahun 2000 berapa? 2010 apa kalau nggak salah? 2010 kalau nggak 2009 nih awal-awalnya nih. Nah, ntar saya tanya lagi deh sama Andi angka tahun pastinya. Nah, karena yang sebelah itu 1 miliar itu, yang 20 meter dibagi ke neneknya Andi, yang adiknya atau kakaknya dari mbahnya. Nah, yang 5 meter itu sama dari keluarga kakeknya Andi, tapi tidak ada harta kakeknya Andi ya, tidak ada. Nah, yang 20 meter ini balik ke waris. Nah, akhirnya kakeknya Andi dapat dana hibah dari penjualan itu sebesar 40 juta. Di sini drama itu mulai. Saat itu ibunya Andi, ya, istri pertamanya mbahnya Andi punya 4 anak. Ya, semuanya total ada 10. Istri pertama itu 4, istri kedua itu 2, istri ketiga itu 4. Nah, dan 40 juta itu adalah hak ke 10 anaknya. Hak ke 10 anaknya. Ini posisi mbahnya Andi kalau
tidak salah beliau sudah meninggal. Jadi 40 juta itu harusnya dibagi ke 10 anaknya. Jadi masing-masing itu haknya sekitar 4 juta rupiah. Nah, Andi bercerita ibunya sudah tidak mau pulang, ataupun adik ibunya yang perempuan disarankan tidak pulang juga, dan disampaikan ke adiknya laki-laki yang paling kecil agar tidak pulang juga, karena sudah biarkan aja itu urusan mereka. Karena yang nomor 3 ini itu entah kemana lah. Lagi pula ibunya ini berpikir di sana kan masih ada orang di kota Z itu yang satu keturunan dari mbaknya Andi. Sudahlah biar mereka saja, kita nggak usah ikut campur atau urusan. Ternyata di luar dugaan, kalau adik ibunya yang paling kecil itu jatuhnya paman. Kalau orang Jawa itu bilang pakle. Tiba-tiba dia pulang, padahal sudah dilarang oleh kakak-kakaknya. Nah, dia pulang untuk mengurus duit 40 juta itu. Inilah awal mulanya suatu bencana ini. Nah, setelah Durus tiba-tiba pulang kembali ke Jakarta dari kota Z di daerah Pulau Jawa, Andi nggak peduli. Tapi ibunya selalu berbicara dengan Andi, sehingga takut ibunya itu sakit. Tapi karena nominalnya bagi Andi itu tidak begitu besar, atau udah biar Andi saja yang menekelnya lah. Maksudnya kalau ibunya ini udah Bu, nggak usah dipikirin. Kalau ini kan ibu udah Andi cukupin lah gitu. Andi bersifat seperti itu. Tapi selang waktu berlalu, kacau juga masalah ini. Duit yang 40 juta itu tidak dibagikan. Dan Andi mengajukan ke ibunya atau bulenya, tolong dibagikan yang di Jogja saja. Kalau mau dimakan, kalau mau diambil, kalau mau dipakai, biarkan yang jatah di Jakarta aja, yang 4 orang itu. Asal jangan saudaranya yang di Jogja, karena takut malu. Karena bagi Andi sudah gak dapet duit, kehilangan malu. Itu yang Andi gak mau. Sampai suatu hari benar yang ditakutkan Andi, duit itu sudah tidak ada. Ada sebagian yang dibagi, bikin Andi pusing hitungannya. Andi sudah kecewa berat di situ. Kenapa kok bisa seperti ini? Itu yang bikin Andi kecewa. Nah, waktu berlalu, tibalah pembagian waris dari kakeknya Andi yang sudah meninggal selama 1000 hari. Pembicaraan pembagian waris pun kalau orang Jawa itu biasanya setelah meninggalnya 1000 hari baru boleh membicarakan masalah waris, karena bicara dengan adab. Nah, Andi belum ikut campur saat itu. Andi sama saya belum ikut campur. Nah, terjadilah polemik di sini. Wasiat dari mbaknya Andi itu, menurut saksi mata ya, yang mendapatkan terakhir kali diucapkan, itu suruh dibagi ke 10 anaknya. Yang tadi saya katakan, dari istri pertama 4 orang, dari istri kedua itu 2 orang, dari istri ketiga itu 4 orang. Dikirimkanlah utusan dari Jakarta menuju kota Z untuk bermusyawarah dalam mencapai suatu mufakat atau kesepakatan bersama. Nah, hasil dari kesepakatan bersama itu adalah dibagi 10 sesuai dengan amanah. Sampai sini lancar. Karena kalau hitungan bagi 10 kan lebih mudah ya. Kalau ada satu kue atau duit 100.000, dibagi 10 kan udah gampang, 10.000. Atau satu kue besarnya berapa, kan tinggal dibagi rata saja. Kalau takut kurang rata, bisa ambil penggaris, diukur dengan sama panjang atau lebar ya. Itu kan sangat mudah sekali ya.
anak saya pun mampu yang kelas 3 SD untuk menghitung itu. Tapi kan itu teori, matematika. Bagaimana prakteknya? Ya, nah inilah prakteknya. Sebetulnya dengan cara yang mudah tapi menjadi sulit. Jadi musyawarah pertama itu hanya omong kosong. Omong kosong. Istri kedua, anak pertamanya butuh duit. Alasan anak sekolah atau apalah. Membutuhkan sekitar 15 juta. Nah, tanah itu status suratnya letter C. Ada di kalau saya tidak salah ceritanya Andi, kalau salah tidak ada di anak dari istri ketiga. Cuman dari ceritanya si Andi, anak itu tidak bisa berbuat banyak, orang itu tidak bisa berbuat banyak karena tekanan-tekanan yang diberikan oleh saudaranya itu. Akhirnya dia menyerahkan surat itu. Jadilah surat itu ditaruh di tempat seseorang yang tertua di situlah, yang paling yang disegani lah, agar mendapatkan duit 15 juta yang dibutuhkannya tanpa izin saudara-saudaranya. Andi pun bingung. Sebetulnya kalau masalah itu dia nggak bingung. Yang dia bingung tuh ibunya. Ibunya yang tidak terima perlakuan adik dari istri keduanya. Andi pun menelpon leknya dengan bahasa Jawa yang halus. Nyun sewu lek, kata dia gitu. Piye di pripun ya lek masalah lemah iku. Ngene tondi. Kalau tidak salah gitu. Saya bahasa Indonesia gini aja dah. Kamu kan itu cuman anak, cuman cucu. Jadi apa yang mau kamu ketahui? Ya, memang Andi berkata. Andi itu memang cuman seorang anak dan seorang cucu. Lalu Andi menjawab, aku pengen tahu, Le, gimana tentang tanah itu. Dijelaskanlah bla 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 bla. Ada satu kata yang menyinggungnya. Akhirnya saya nggak bisa ceritakan yang menyinggungnya karena terlalu nanti takut ada yang baper. Ya. Nah, gimana ya? Saya ingat dulu sebentar ya. Nah, pada saat telepon itu si Andi itu mengatakan, ya Le, saya memang cuman anak dan cuman cucu, tapi dengan selembar kertas dan satu buah materai, seorang anak dan seorang cucu ini bisa menjadi suara anak yang paling tua di keluarga ini. Karena ibunya Andi itu adalah anak pertama dari 3 istri bapaknya. Nah, akhirnya mulai mereda lah, karena Andi ini pun tahu jalurnya. Dengan jawaban yang tidak puas, akhirnya Andi itu berangkat ke kota Z tersebut di bilangan Jawa, daerah Pulau Jawa, dan menanyakan dan mencari informasi. Dan Andi menemukan informasi, tapi dia belum mengecek sih, informasi itu dia belum mengecek, tapi dia menemukan kata-kata dari informasi yang dia dapat bahwa pernikahan yang sah itu hanya dilakukan oleh istri yang pertama, yang istri yang kedua tidak. Nah, disinilah poin harusnya Andi menang. Jika Andi mau serakah waktu itu, maka tanah itu akan dituntut secara jalur hukum, karena mulai terdapat kecurangan menurut pikiran Andi. Dipanggillah saudara yang terdekat dari istri ketiga. Anggaplah namanya Sarwoto. Dipanggillah oleh Sarwoto untuk saling bertemu, menjelaskan masalah ini gimana duduk perkaranya. Dan Andi bilang, kalau masalah ini dibawa ke ranah hukum, dia tahu dia pasti menang. Nah, setelah pertemuan itu selesai, lainnya itu pulang. Andi itu nongkrong di sebuah warung makan lah, warung kopi lah. Warung makan, warung kopi, dia nongkrong. Di situ tanpa terasa air matanya berlinang. Air mata Andi berlinang. Andi nangis tanpa sadar.
Yang dia takutkan tuh satu, bukan masalah jalur hukumnya, tapi yang takutkan Andi adalah jikalau dia tidak memegang amanah ini, dia kelak akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Sebetulnya ancaman atau gertakan yang Andi lontarkan itu hanya cuma gertakan sambal, dan dia akan lakukan jika memang ada kecurangan. Tapi tetap saja itu membuat pertarungan di hatinya beradu, kata si Andi. Ya lucu juga sih, teman saya yang dewasa dia nangis di warung tanpa sadar, tapi bukan nangis kayak perempuan, bukan kata dia. Tanpa sadar air mata itu berlinang. Akhirnya sudah disampaikan keinginannya Andi untuk tetap menjalankan bagi 10 tanpa ada kecurangan. Oke, Andi pulang ke Jakarta dari kota tersebut bersama suami dari bulenya atau adik ibunya dari istri pertama dan ponakannya, karena suaminya ibunya adik ibunya Andi itu membawa anaknya ke kota Z tersebut. Pulanglah. Setelah pulang Andi beranggapan ya mudah lah bagi 10 lah. Ternyata berliku-liku. Kisah ini berlanjut sangat lama. Dan Andi bercerita dia dapat kabar dari leknya yang di Jogja, bercerita bahwa sebetulnya titik permasalahannya adalah terdapat pada anak pertama dari istri kedua yang membutuhkan uang. Jadi sudah mengambil duluan. Dan sayangnya diamini oleh banyak pihak dari keluarganya. Dari istri pertama itu diamini oleh anak keempat laki-laki satu-satunya dari istri pertama yang mengambil duluan dalam pembagian, karena pembagian itu dicicil ternyata. Dan dari istri keempat pun ada beberapa anaknya pun yang sama demikian di akhir ceritanya. Jadinya menurut informasi yang diterima Andi baru-baru ini, itu sebetulnya tanah itu sebetulnya tidak usah dicicil. Duitnya sudah ada, cuma tidak sengaja tidak dibayarkan dan dicicil. Dicicil sampai merintil kayak kredit panci lah. Andi sangat kecewa, kenapa seperti itu? Dia bilang. Tapi Andi ingin cepat-cepat masalahnya cepat selesai. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ya, warisan itu berbuntut panjang. Perpecahan di istri pertama. Kan istri pertama ada 4 anak, yang satu entah kemana. Itu jadi perpecahan antara Andi dan leknya. Karena leknya itu ketahuan mengambil duluan jatahnya tanpa sepengetahuan Andi atau lainnya. Karena komitmen awalnya adalah kalau dapat semua, kalau tidak semua. Tidak ada yang boleh mengambil duluan, karena berarti mencari kesenangannya sendiri atau kebutuhannya sendiri. Itu nyaris bangku hatam. Dan untungnya Andi bercerita tidak sampai seperti itu. Nah, bagaimana dengan anak lainnya? Dari istri kedua Andi nggak tahu kabarnya gimana. Tapi dari istri ketiga sama terjadi perpecahan. Dan leknya yang sangat dekat dengan Andi yang dari istri ketiga itu pun mengatakan dia bilang dia pun kalah atau kehilangan 140 juta dimakan oleh mbaknya sendiri. Masalah tanah itu karena bagian dia itu yang di rumah itu tidak dijual. Entahlah apakah ingin menjual nanti atau tadi yang setahu Andi itu untuk ibunya karena ibunya itu masih ada. Nah, itu dia bercerita dia kalah juga. Atau dia kehilangan 140 juta diambil oleh mbaknya. Dan keluarga keempat itu pun pecah. Ada yang sama-sama laki-laki itu kelihatannya akur, tapi sebetulnya sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Seperti telur yang sudah pecah terus satukan lagi, tetap ada retakan-retakan yang kelihatan. Telur pecah dilem kembali, pasti bekasnya ada. Itu yang terjadi. Nah, kisah ini belum selesai. Setelah semua dibagi dicicil, setelah dipotong dari yang di Jakarta yang dialami dipotong untuk akikoh dan lain-lain, itu duit bulenya yang nomor 3 yang tidak tahu entah kemana itu sekitar 96 juta sekian lah. Tinggal 96 juta sekalian itu masih dipegang Andi dari tahun 2012 atau 2015 sampai sekarang 2020. Andi
diskusi dengan saya, meminta pertimbangan saya. Bang, ini gimana ya bang? Aku serba salah. Di satu sisi, aku tahu ibuku bermaksud baik. Pegang duit ini karena kamu mampu untuk memegangnya, memegang amanah ini. Karena menurut ibunya Andi, kalau ini tidak kamu pegang, ini pasti hilang. Kamu pegang, takut adiknya datang. Andi pun mengajukan syarat, jika kalau dia yang megang, nggak boleh ada yang menanyakan sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, bulenya Andi itu menginginkan duit itu dibelikan tanah di kota Z juga, menjaga-jaga kalau adiknya itu datang kembali. Dan adiknya ini sudah tidak ada itu waktu Andi berumur kalau tidak salah itu sekitar 4 tahun atau 5 tahun lah. Dan Andi sekarang usianya sudah 38, 37. Berarti sudah lama sekali. Ibunya Andi dan Andi itu berpikir sama. Andi hanya menjalankan apa yang diinginkan ibunya. Ibunya takut kalau nanti kalau dibelikan tanah akan jadi masalah berikutnya di belakangan hari. Seandainya para ibunya sudah tidak ada, atau bulenya sudah tidak ada, atau yang tua-tua sudah tidak ada, masalah ini akan bergejolak kembali. Itu pun Andi takut. Akhirnya waktu berlalu, Andi nanya, gimana ini bang? Ya saya sebagai teman, atau yang saya anggap Andi itu adik saya sendiri, ya saya sarankan, ya kamu pegang Andi, kamu bisa kok. Buktinya sekian tahun ini duit itu nggak kamu pakai barang seperak. Iya bang, saya bisa. Cuman apakah ini tidak menimbulkan fitnah nantinya? Karena sudah terdapat guratan-guratan suara yang tidak enak. Maksudnya gimana di Jalur? Ya tanah ini ingin dibelikan, uang ini ingin dibelikan tanah, kelak menunggu adiknya datang. Yang notabene adiknya ibunya itu dari Andi berumur 5 tahun itu sudah pergi, entah kemana. Sudah berusaha untuk mencarinya. Memang ada suatu kota, cuman kota itu dikenal dengan rawannya. Saya nggak bisa sebutin kotanya juga ya, karena takut menyinggung orang-orang yang dari kota tersebut, ya. Bahkan si Andi ngomong kalau dia mau mencarinya, baik saudaranya itu ada budgetnya, diambil dari jatah bulenya itu. Cuma tidak ada. Ada yang berusaha menarik data, tapi ya sebatas itu saja. Tiba-tiba Lenya Andi itu sudah sekian lama itu tidak pernah berkunjung ke rumah Andi atau orang tuanya Andi. Tiba-tiba ingin berkunjung, silaturahmi. Nah, Andi pun menunggu hari Minggu, tapi tak kunjung datang. Akhirnya Andi memutuskan untuk rumah bulenya, membicarakan masalah uang ini. Karena dia rasa, si Andi rasa, bang, saya udah terlalu lama megang uang ini bang. Saya udah nggak kuat bang, nggak kuat, takut ada pikiran-pikiran miring orang. Kenapa nggak kuat nih? Kamu mampu? Iya bang, saya mampu megang amanah. 5 tahun lagi saya mampu. Insya Allah saya mampu, tapi saya tidak mau ada pikiran-pikiran buruk, disangka ingin menguasai uang ini, padahal tidak sama sekali. Terus mau kamu itu gimana nih? Ya saya datang ke rumah bule saya bang, dan bulenya ingin suaminya tetap ingin membelikan tanah di Jogja dengan uang tersebut, karena takut kalau nanti dibagikan, nah orang itu datang, uang itu kepake, ya, terus balikinnya gimana? Sebetulnya semua ini sih baik semua. Ibu saya maksudnya baik, ibunya Andi maksudnya baik, ibunya bulenya juga maksudnya baik. Cuman kan si Andi ini berpikir panjang, takut masalah di kemudian harinya. Saya paham dengan pola pikir Andi, paham sekali. Nah, terus mau kamu gimana? Ya bingung bang. Satu, saya dilema dengan ibu saya. Satu, saya dilema dengan
bule saya. Nah bule ini adalah ibu kedua Andi. Maksudnya ibu kedua gini, waktu kecil bule ini yang gendongin Andi, ngasuh Andi. Biasalah orang Jawa tuh biasa gitu. Hah? Nah, terus mau kamu gimana nih? Gimana bang? Begini nih, yang Pak Lekmu dari anak keempat itu yang kamu bilang sedikit egois, yang pengen berantem sama kamu. Iya bang. Nah, coba diajak rembuk kembali. Rembuk terus gimana bang? Ya kalau abang pribadi ya abang kasih solusi. Yang pertama, uang 96 juta itu bisa kamu kembalikan ke waris dari istri pertama, ketiga orang. Satu ibumu, satu bulekmu, satu Pak Lekmu. Nah, nanti kalau bulekmu yang sudah tidak ada kabar itu kembali atau keturunannya, ya mereka bertiga ini yang akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Begitu bang, saya udah ngajukan itu bang. Tapi suami dari bule saya takut tidak bisa membalikan. Tapi anak-anaknya pun sudah dibilang setuju. Tapi sebelum itu ada percakapan masalah pembelian tanah kembali, dan itu sangat mengganggu pikirannya Andi. Ngomong begitu nih. Ya udah gini aja nih. Yang penting kamu kumpulkan dulu musyawarah untuk mufakat. Tidak usah bersitegang lagi. Masa lalu biarlah berlalu. Yang benar salah biar Allah yang menentukan. Semua kan kebongkar kok. Yang benar akan kelihatan benar, yang salah akan mendapatkan azabnya sendiri. Jadi kalau misalnya kamu berembuk bertiga, kamu tuh sebagai mediator saja. Terserah kembali ke pemilik waris tersebut. Nah jika ibumu pengen dibagi dan bulekmu tidak, coba rayu ibumu supaya gini lah, kamu persiapkan segala sesuatu. Misalnya gini, misalnya Pak Lekmu ingin uang, ya kasih. Bulekmu ingin tanah, takut kepake uangnya, ya kasih juga. Maksudnya gimana bang? Itu kan 96 juta kan? Kalau dibagi 3 itu sebenarnya 32 juta kan? Kalau Lekmu ingin, ya saya bilang ya kasih saja 32 juta, tanggung jawab di dia sendiri. Nah bulemu kalau takut memakai uang tersebut, ya silakan beli tanah. Nah tapi bang, nanti saya ke bawah-bawah. Ya tarik ibumu, jangan atas nama sertifikatnya. Biarkan bulemu yang memegang tanggung jawab itu, sertifikat tanah. Apa ibu mau bang? Kata si Andi. Begini nih, bukankah kamu pernah cerita sama abang, ya, masalah warisan itu kamu berjanji membelikan rumah ibumu. Kamu ingat? Ingat bang. Sudah kamu belikan kan? Sudah bang. Yang di depan rumah kamu? Iya bang. Ya. Yang harga 400 jutaan? Iya. Iya bang. Ya sudah, berarti kamu sudah menepati janji ya. Kamu bujuk kembali ibumu. Kamu bujuk kembali supaya dia mau mengikuti jalan tengah saja, supaya tidak ada perseteruan. Nah, misalnya ibumu nggak mau, ya kamu yang menjaminkan dirimu bahwa kelak akan menggantikan. Saya rasa ibumu nggak akan berbuat tega sama ini, seperti yang sudah-sudah. Iya sih bang, maksudnya ibu saya itu baik, supaya duit itu bisa dipakai untuk membenahi rumahnya dan membuat usaha. Dan dia memiliki 3 anak yang bisa bekerja, nanti akan mengembalikan uang yang dia pakai itu. Nggak ada yang salah, dia pesannya nggak ada yang salah antara ibunya Andi dengan bulenya Andi. Ya sudah, saya bilang, ambil tengah-tengah saja dan tidak ada perseteruan. Nah saya tanya, apa kamu ingin memiliki duit itu nih? Enggak bang. Ya sudah, masalah sudah selesai. Kalau kamu ingin lepas, kamu bisa cari jalan tengahnya, saya bilang. Andi terdiam sambil meminum kopi. Oke bang, saya paham maksudnya abang. Begitu kata Andi. Nah, pertemuan itu belum terjadi, tapi Andi akan berjanji akan menceritakan hasil pertemuan itu.
Yang direncanakan sih hari Minggu. Tapi kalau jadi ya berarti video kedua ini akan muncul. Gimana hasil akhirnya? Apakah seperti sinetron? Apa yang kita petik dari video ini? Kalau saya petik, ini membuat pola pikir saya berubah tentang warisan. Saya pun jadi berubah untuk memberikan waris kepada anak saya, karena saya takut akan terjadi polemik seperti ini. Dan saya mengambil jalan hibah. Jadi saya menghibahkan saja. Menghibahkan. Setelah saya udah mulai ini, saya hibahkannya ke anak-anak. Jadi pemberian jatuhnya. Jadi nggak ada kata nggak adil, semua adil. Orang diberi kok. Toh kalian juga nggak kerja, nggak keringetan. Harta waris ini sebenarnya sih uang nemu kalau saya bilang. Uang nemu. Kenapa harus berselisihkan? Toh harta ini kalian dapat itu, saya bilang kalian dapat itu dengan tidak bekerja. Yang tiba-tiba gujuk-gujuk datang, makanya saya bukan duit nemu. Dan yang saya sesalkan, banyak perkataan kalau uang itu nggak ada saudaranya. Apakah harus seperti itu? Kalau uang ini itu benar-benar nggak ada saudaranya. Kalau menurut saya loh, uang ini hanya bilangan angka. Angka yang disusun menjadi uang. Semua itu bisa kita ciptakan kalau kita mau bekerja keras. Kenapa kita harus berebut soal warisan? Itu saya bilang ke Andi. Kalau saya bang, saya nggak pernah mau berebut bang. Saya cuma takutkan ibu saya maju, kata si Andi. Maju ke depan, terus kepikiran jatuh sakit. Ya, saya bang yang akan rugi. Oh ya, Andi ini anak satu-satunya dari ibunya. Jadi segala tanggung jawab ada di pundak dia. Dia bilang, saya belum siap kehilangan ibu bang. Saya belum siap. Saya belum menyenangkan kedua orang tua saya. Saya pun selalu berdoa semoga Allah selalu memberi kesempatan saya untuk berbakti kepadanya. Bagus nih, saya bilang. Ya kisah ini saya angkat. Sorry nih ya, saya bawa kemarin saya udah ngomong sama si Andi. Kisah ini akan ceritakan di konten saya. Ya udah silakan bang, yang penting jangan bawa nama atau nama tempat, semuanya harus disamarkan. Dia diambil hikmahnya saja. Saya harap video ini bermanfaat buat kita semua. Bahwa warisan itu harus dirembukan dengan baik dan dijalankan dengan baik tanpa ada kecurangan, tanpa ada sifat serakah di dalamnya. Dan bagi kalian nih yang sedang mengalami masa ini, kalau tonton video ini jangan serakah lah. Itu saudaramu. Jangan nih hati dia. Duit itu harusnya kenal saudara, bukan gak kenal saudara. Uang itu hanya bilangan angka yang bisa kamu ciptakan. Contoh, berawal dari susah, kita bekerja keras, akhirnya bisa memiliki bilangan angka tersebut. Dan kalian kalau memakan harta warisan berupa tanah, memang misal 1 meter, 1 meter hanya bagian luarnya saja. Tapi apakah kalian sadar kedalaman tanah tersebut? Dan yang saya tahu belum ada alat ukurnya. Jadi ajabnya sangat pedih. Jadi warisan itu kalau tidak dikelola dengan baik atau tidak dibagi dengan baik, itu akan jadi nanah atau jadi penyakit. Dan bagi ada yang merasa kesinggung dengan cerita ini, nggak usah baper. Ya, kalau harta itu jadi nanah buat kamu, ya, dan membuat kamu sakit, kamu tinggal minta maaf kok. Tapi minta maaf bukan hanya ke Allah, ke saudara-saudaramu yang telah kamu jolimi. Minta ikhlasnya dia. Sebetulnya mudah. Hanya mau minta maaf dengan sungguh-sungguh dan merubah sifatnya. Saya rasa saudaramu pun akan memaafkannya. Ya. Oke, sampai jumpa di next video. Saya juga mau ngopi dulu karena pagi hari. Ya. Sampai jumpa video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu, murah rezeki dan dicukupkan segala kebutuhannya. Saya mengucapkan salam terakhir. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share kalau ini bermanfaat. Ya, karena yang kalian lakukan itu sangat bermanfaat buat saya untuk the next video. Oke. I love you all. I love you.
Indonesia.